Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Khalisa Miliana dan rekan saya. Halo, nama saya Fairuz Kalisa Fatin. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kuesioner dan tugas perancangan sistem basis data sederhana. Adapun tujuan dibuatnya kuesioner ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dampak dari intensitas penggunaan handphone terhadap kurangnya minat belajar. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor dalam berintensitas penggunaan handphone. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara mahasiswa hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang kelas C menyikapi intensitas penggunaan handphone dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adapun pertanyaan yang dipertanyakan dalam kuesioner tersebut. Yang pertama, berapakah tingkatan penggunaan handphone Anda dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, penggunaan gadget dalam rentang waktu berapakah yang menurut Anda masih dalam batas wajar dalam satu hari? Yang ketiga, apakah Anda merasa pola tidur Anda tidak teratur saat berintensitas dalam penggunaan handphone Anda sehari-hari? Yang keempat, apakah Anda merasa penggunaan handphone yang Anda lakukan sehari-hari mempermudah mencari materi perkuliahan? Yang kelima, adakah aplikasi media belajar yang terinstal di handphone Anda? Yang keenam, apakah Anda termasuk tipe orang yang selalu menggunakan buku sebagai media belajar dibandingkan handphone? Pertanyaan yang ketujuh, jika Anda termasuk ke dalam orang yang selalu menggunakan handphone sebagai media belajar dibanding buku, sebutkan alasannya. Pertanyaan yang ke-8, apakah Anda merasa intensitas dalam pemakaian handphone sehari-hari Anda berpengaruh dalam kemalasan belajar? Jika iya, sebutkan alasannya. Pertanyaan yang ke-9, adakah hambatan dalam penggunaan handphone sebagai media belajar? Jika ada, sebutkan hambatan apa yang Anda rasakan. Pertanyaan yang ke-10, adakah pengingat dari orang tua atau orang sekitar saat Anda terlalu sering bermain handphone? Pertanyaan yang ke-11, berapa banyak jumlah yang Anda keluarkan untuk membeli pulsa atau paket data dalam satu bulan? Pertanyaan yang ke-12, sejauh ini berapa rata-rata nilai yang Anda dapatkan saat ujian apabila sebelumnya belajar menggunakan bantuan handphone? Dan pertanyaan yang terakhir, dan sejauh ini, berapa rata-rata nilai yang Anda dapatkan saat ujian apabila belajar tanpa menggunakan bantuan handphone? Responden dalam kuesioner kami yang berjudul Pengaruh Intensitas Penggunaan Handphone dalam Kurangnya Minat Belajar sejumlah 30 orang. 30 orang tersebut merupakan gabungan antara mahasiswa dan mahasiswi dari kelas C dan kelas internasional. Berikut ini yaitu hasil kuesioner yang telah kami olah data menggunakan pemrograman melalui Google Colab. Hasilnya kami dapatkan untuk mencari mean median modus, yaitu untuk mean 94,8275, 862068, 9656, dan untuk median yaitu 100 dan modusnya yaitu 100. Selanjutnya, mencari range, standar deviansi, dan juga variansi, kami dapatkan range-nya yaitu 30, standar deviansinya yaitu 11,532, 562, 594, 6707, 97. Lalu variansinya kami dapatkan 133. Selanjutnya, ini adalah gambar hasil dari pemrogramannya. Yang hijau itu ada nilai ujian menggunakan handphone, yang merah itu rata-ratanya, dan yang garis-garis warna abu-abu yaitu merupakan deviansi data terhadap mean. Baik, selanjutnya merupakan hasil pemrograman dari kuartil dan desil. Kuartil yang kami dapat di kuartil pertama bernilai 0, kuartil kedua bernilai 1, kuartil ketiga bernilai 2. Sedangkan untuk desil 1 bernilai 0, desil 5 bernilai 5, dan desil 10 bernilai 9. Berikutnya merupakan hasil pemrograman dari persentil. Selanjutnya merupakan hasil dari grafik interpretasi persentil. Garis hijau untuk nilai ujian menggunakan handphone, garis merah untuk nilai rata-rata, dan garis putus-putus untuk deviasi data terhadap mean.
Baik, apa yang telah saya presentasikan tadi bersama rekan saya kurang lebih merupakan hasil dari kuesioner kami yang berjudul Pengaruh Intensitas Penggunaan Handphone Terhadap Kurangnya Minat Belajar. Selanjutnya, saya akan langsung lanjutkan kepada presentasi kedua sekaligus tugas kedua yang berjudul Perancangan Sistem Basis Data Sederhana. Baik, kita akan mulai dengan study case-nya. Dalam suatu perpustakaan, direncanakan membuat sistem basis data untuk menyimpan dan menyebar informasi secara akurat kepada anggota mengenai jenis buku, tanggal peminjaman, dan petugas yang bertugas. Berikut adalah ringkasan analisis yang telah disusun untuk kebutuhan data perpustakaan tersebut. Yang pertama, perpustakaan berisi banyak jenis buku yang dapat dipinjam oleh anggota dari perpustakaan, namun satu anggota hanya diizinkan meminjam satu jenis buku. Yang kedua, informasi tentang peminjaman buku berisi tentang beragam detail seperti waktu peminjaman, jenis buku, nomor seri buku, serta batas waktu pengembalian buku. Informasi tersebut memudahkan anggota untuk mengetahui buku apa saja yang sedang dipinjam dan kapan batas pengembaliannya. Yang ketiga, informasi tentang petugas yang sedang bertugas dapat membantu anggota menemukan buku yang dibutuhkan, serta memberikan panduan untuk meminjam buku. Namun, setiap jadwal perpustakaan hanya memiliki satu petugas saja. Baik, ini merupakan Entity Relationship Diagram atau ERD dari perpustakaan tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada Participation Constraint yang pertama. Nah, gambar pertama ini menunjukkan one-to-one. Ini disebabkan karena setiap entitas buku hanya dapat dipinjam oleh satu anggota. Dan hubungan entitas buku dengan entitas anggota memiliki kontribusi yang lengkap tanpa kekurangan satupun. Selanjutnya kita masuk ke Participation Constraint yang kedua, yaitu menunjukkan many-to-many. Kalau tadi one-to-one, sekarang many-to-many. Ini disebabkan oleh kemungkinan setiap entitas buku dapat dilayani oleh entitas petugas yang berbeda sesuai dengan jadwal perpustakaan. Dan sebaliknya, setiap entitas petugas kemungkinan dapat melayani berbagai entitas buku tergantung pada jenis dan seri buku. Partisipasi dari entitas buku dan entitas petugas memiliki hubungan kontribusi yang komprehensif tanpa kekurangan satupun. Selanjutnya ada participation constraints antara anggota dan juga petugas. Gambar di samping menunjukkan many-to-many. Ini disebabkan oleh entitas anggota dapat dilayani oleh entitas petugas yang berbeda sesuai dengan jadwal perpustakaan. Dan juga sebaliknya, kemungkinan entitas petugas dapat melayani entitas anggota yang berbeda tergantung pada jam ataupun jadwal petugas itu bertugas. Partisipasi dari entitas anggota dan entitas petugas memiliki hubungan kontribusi yang komprehensif tanpa kekurangan satupun. Selanjutnya ada the relational model. Bisa dilihat di situ ada buku, peminjaman, anggota, dan juga petugas. Model relasional di samping merupakan gambaran yang menggambarkan hubungan antara atribut satu dengan yang lainnya. Jadi saat kita hendak meminjam suatu buku, kita itu harus mencetak ID peminjaman kan. Nah, di ID peminjaman kita memerlukan kategori buku, ID anggota atau diri kita sendiri, dan juga ID petugas yang sedang bertugas pada saat itu. Selanjutnya ada relational model. Anggota dulu, yang pertama. Pada tabel buku, judul-judul buku dan disertai data di sebelahnya merupakan tuple. Untuk jenis buku, isi buku, penerbit, pengarang, kategori, dan tahun terbit merupakan atribut, sedangkan buku merupakan entitasnya. Selanjutnya ada anggota. Pada tabel anggota, nama anggota dan disertai dengan data-data di sebelahnya merupakan tuple. Untuk jenis kelamin, ID anggota, fakultas, alamat, dan nomor telepon merupakan atribut, sedangkan anggota merupakan entitasnya. Rational model selanjutnya yaitu peminjaman dan juga petugas. Pada tabel peminjaman, tanggal peminjaman dan disertai data-data di sebelahnya merupakan tuple. Untuk tanggal peminjaman, tanggal kembali, ID peminjaman, ID anggota, ID buku, dan ID petugas merupakan atribut, sedangkan peminjaman merupakan entitas. Selanjutnya ada petugas. Pada tabel petugas, nama-nama petugas dan disertai data-data di sebelahnya merupakan tuple, sedangkan untuk jenis kelamin, ID petugas, dan nomor telepon merupakan atribut, sedangkan anggota merupakan entitasnya.
Baik, sudah sampai pada penghujung presentasi. Saya kira itu saja yang dapat saya dan rekan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila banyak sekali ketidaksempurnaan dalam penyampaian tugas kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.